Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Maulidina, NIM 210111556. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen brand dan dosen pengampunya yaitu Bapak C. Gunawan, SEMM. Di dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang mengintegrasikan pemasaran komunikasi ke bangun ekuitas merek. Nah, di dalam materi ini terdapat beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak videonya. Poin yang pertama yaitu lingkungan media baru. Apa sih lingkungan media baru itu? Di dalam lingkungan media baru terdapat gambaran yang rumit untuk program komunikasi pemasaran adalah fakta bahwa lingkungan media telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Media tradisional, TV, radio, majalah, dan surat kabar tampaknya kehilangan cengkramannya pada konsumen karena meningkatnya persaingan untuk mendapatkan perhatian konsumen. Revolusi digital menawarkan sejumlah cara baru bagi konsumen untuk belajar dan berbicara tentang dengan perusahaan lain. Ini adalah seorang produsen mobil asal Korea Selatan yang bernama Hyundai yang menawarkan mobil berkualitas dengan desain yang seksi, memposisikan merek Hyundai sebagai produk premium yang terjangkau. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen atau tentang merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, komunikasi pemasaran mewakili suara merek dan merupakan sarana di mana merek dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Iklan sering menjadi elemen sentral dari program komunikasi pemasaran. Biasanya bukan satu-satunya elemen atau bahkan yang paling penting untuk membangun ekuitas merek. Selanjutnya di sini terdapat revolusi digital menawarkan sejumlah cara baru. Tawaran yang pertama yaitu tantangan dalam merancang komunikasi membangun merek. Lingkungan media baru semakin memperumit tantangan abadi untuk membangun komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien. Contohnya adalah Hyundai mengimplementasikan kreativitas dan ruang lingkup dari apa yang akan diberikan program komunikasi pemasaran abad ke-21 yang sukses. Hal kedua ialah model komunikasi berdasarkan informasi yang dimaksud sejumlah model berbeda selama bertahun-tahun untuk menjelaskan komunikasi dan langkah-langkah dalam proses persuasi. Ingat diskusi tentang model hierarki efek dari dan fokus. Misalnya, agar seseorang dapat dibujuk oleh segala bentuk komunikasi seperti iklan TV, editorial surat kabar, atau postingan blog. Terdapat 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, paparan. Ialah seseorang harus melihat atau mendengar komunikasi. Langkah yang kedua, perhatian. Yang dimaksud ialah seseorang harus memperhatikan komunikasi. Langkah yang ketiga, pemahaman. Yang dimaksud ialah seseorang harus memahami pesan atau argumen yang dimaksud komunikasi. Yang keempat, menyerah. Yang dimaksud ialah seseorang harus menanggapi pesan atau argumen yang dimaksud dengan baik komunikasi. Langkah yang kelima, niat. Yang dimaksud ialah seseorang harus merencanakan untuk bertindak dengan cara komunikasi yang diinginkan. Yang terakhir, yaitu perilaku. Yang dimaksud ialah seseorang harus benar-benar sesuai dengan cara komunikasi yang diinginkan. Tawaran yang ketiga yaitu peran berbagai komunikasi, berapa banyak dan jenis komunikasi pemasaran apa yang diperlukan. Maksudnya ialah teori ekonomi menyarankan penempatan dolar di dalam anggaran komunikasi pemasaran dan di seluruh opsi komunikasi sesuai dengan pendapatan dan biaya medicinalnya. Misalnya, bauran komunikasi akan didistribusikan secara optimal ketika dolar terakhir yang dihabiskan untuk setiap opsi komunikasi menghasilkan pengembalian yang sama. Misalnya juga, anggaran komunikasi pemasaran cenderung lebih tinggi ketika dukungan saluran rendah. Banyak perubahan dalam program pemasaran dari waktu ke waktu. Banyak pelanggan yang sulit dijangkau, pengambilan keputusan pelanggan yang lebih kompleks, produk yang berbeda, dan kebutuhan pelanggan yang tidak
menargetkan segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya ada kedua, yaitu empat pilihan komunikasi pemasaran utama. Yang pertama, periklanan dan promosi. Periklanan adalah segala bentuk presentasi non-personal dan promosi gagasan, barang, jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Ini merupakan sarana yang baik optimis serta menimbulkan penilaian dan perasaan positif. Periklanan bersifat kontroversial karena efek sebenarnya seringkali sulit untuk diukur dan diprediksi. Di bawah ini terdapat beberapa contoh media periklanan. Yang pertama, televisi. Televisi merupakan media periklanan yang kuat karena memungkinkan adanya pemilihan, suara dan gerak serta menjangkau konsumen yang luas. Kedua, radio. Radio adalah media yang sangat efektif di pagi hari dan dapat melengkapi atau memperkuat tradisi secara efektif. Unggulan utama radio adalah fleksibilitas stasiun sangat diperlukan dan alat murah untuk diproduksi dan ditempatkan, dan penutupan singkat memungkinkan angkatan cepat. Yang ketiga, ada masyarakat atau media telah mendapat popularitas dalam beberapa tahun terakhir karena semakin banyak konsumen memilih untuk membuka informasi dan mencari hiburan online. Terdapat dua media cetak majalah dan surat kabar memiliki banyak kelebihan dan kekurangan yang sama. Majalah sangat efektif dalam membangun citra pengguna dan perusahaan. Yang keempat, ada tanggapan langsung. Tanggapan langsung berbeda dengan adanya media pembukaan dan kenal. Yang lihat alat kontak lainnya untuk berkomunikasi dengan atau meminta tanggapan dari pelanggan dan peserta tertentu. Tanggapan langsung dapat mengambil banyak keputusan dan tidak terlibat pada ajakan melalui surat, telepon, atau bahkan dalam media penyiaran dan kontak tradisional. Terakhir, ada kategori iklan yang terakhir juga sering disebut iklan non-tradisional, alternatif, atau pendukung karena muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai sarana untuk melengkapi media periklanan yang lebih tradisional. Iklan keempat disebut juga iklan luar ruang adalah kategori yang didefinisikan secara luas yang menangkap iklan di luar media tradisional. Untuk menerapkan program pemasaran langsung yang efektif, pemasar memerlukan 3 bahan penting. Yang pertama, mengembangkan daftar pelanggan saat ini dan pelanggan masa depan yang terpilih dan informatif. Yang kedua, mengajukan penawaran yang tepat dengan cara yang benar. Yang ketiga, pelacakan efektivitas program pemasaran untuk meningkatkan keefektifan program pemasaran langsung. Selanjutnya ada promosi penjualan agar langkah untuk mendorong kebutuhan atau penggunaan produk atau jasa. Pemasar dapat menargetkan promosi penjualan baik dagangan atau konsumen akhir. Kemudian promosi penjualan dalam sementara dari memberikan alat pembeli. Promosi penjualan dirancang untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengubah perilaku pedagang sehingga mereka membawa merek dan secara aktif mendukungnya. Kedua, mengubah perilaku konsumen sehingga mereka membeli merek untuk pertama kali, membeli lebih banyak merek, atau membeli merek lebih awal atau lebih sering. Terdapat isu spesifik yang berkaitan dengan promosi konsumen dan pedagang. Yang pertama, promosi konsumen. Promosi konsumen dilakukan untuk mengubah pilihan, kuantitas, atau waktu pembelian produk konsumen. Meskipun mereka datang dalam segala bentuk, kami membedakan antara promosi bangunan, waralaba pelanggan seperti sampel, demonstrasi, dan materi pendidikan, dan juga promosi bangunan waralaba non-pelanggan seperti paket harga diskon, premi, undian, dan tawaran pembelian uang. Kedua, ada pedagang. Promosi pedagang pasar
kontes dan insentif dealer, program pelatihan, pameran dagang, dan iklan kooperatif. Pilihan yang kedua, komunikasi pemasaran online yang efektif. Dekade pertama abad ke-21 dilakukan perubahan cepat oleh perusahaan-perusahaan dalam dunia komunikasi. Pemasaran online yang interaktif, keuntungan utama pemasaran web adalah biaya rendah dan tingkat sales serta tingkat penyelesaian yang ditawarkannya. Komunikasi pemasaran online dapat mencapai hampir semua titik pemasaran dan sangat berharga dalam hal membangun hubungan masa depan. Terdapat tiga alat membangun merek online yang sangat penting. Yang pertama yaitu sukses. Salah satu komunikasi pemasaran yang paling awal akan membangun sebuah perusahaan. Memanfaatkan sifat interaktif web, pemasaran dapat membangun situs web yang memungkinkan semua jenis informasi merek yang relevan dengan kebutuhan atau keinginan. Yang kedua, dan video atau daring. Iklan internet bekerja dalam berbagai bentuk iklan, lalu iklan media dan jenis iklan lainnya. Iklanan digunakan tentang menjadi jumlahnya mencapai 26 US dollar miliar di Amerika Serikat, iklan surat kabar 22,8 US dollar untuk memiliki peringkat kedua setelah iklan TV 28,6 US dollar miliar. Yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial memainkan peran komunikasi merek yang semakin tinggi karena pertumbuhannya yang masif. Media sosial memungkinkan konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan video online satu sama lain, dan jika mereka mau dengan perwakilan dari perusahaan. Media sosial hadir dalam berbagai bentuk, tetapi 6 pilihan utamanya adalah papan pesan dan forum, ruang obrolan, blog, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Pilihan yang ketiga yaitu acara dan pengalaman. Pemasaran acara dapat didefinisikan sebagai unsur publik atau acara atau kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, seni, hiburan, atau penyebab sosial. Menurut International Event Group, sponsor acara telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi total 46,3 US dollar miliar secara global pada tahun 2010. Sebagian besar pengeluaran acara 68% terjadi di dunia olahraga. Sponsor dapat memperluas dan memperdalam hubungan mereka dengan target pasar. Terdapat alasan dalam acara dan pengalaman. Yang dimaksud ialah sponsor acara memberikan jenis pilihan komunikasi yang berbeda untuk pemasar dengan menjadi bagian dari momen khusus dan relevan secara pribadi dalam kehidupan konsumen. Sponsor dapat memperluas dan memperdalam hubungan mereka dengan target pasar mereka. Pemasar melaporkan sejumlah alasan mengapa mereka mensponsori acara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dengan pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran akan perusahaan atau nama produk. Yang ketiga, untuk menciptakan atau memperkuat persepsi konsumen tentang asosiasi citra merek utama. Yang keempat, untuk meningkatkan dimensi juga perusahaan. Yang kelima, untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang keenam, untuk mengungkapkan komitmen kepada masyarakat atau pada isu-isu sosial. Yang ketujuh, untuk menjamu klien utama atau memberi penghargaan kepada karyawan utama. Yang kedelapan, untuk mengizinkan peluang merchandising atau promosi. Selanjutnya terdapat pedoman pada acara dan pengalaman. Yang dimaksud ialah mengembangkan sponsorship acara yang sukses, strategi acara yang tepat, merancang program sponsorship yang optimal, dan mengukur pengaruh sponsorship terhadap ekuitas merek. Selanjutnya terdapat pemilihan peluang sponsor pada acara dan pengalaman. Yang dimaksud ialah banyaknya uang yang terlibat dan banyaknya peluang acara. Banyak pemasar berpikir lebih strategis tentang acara yang akan mereka ikuti dan cara mereka akan melakukannya. Selanjutnya, ada merancang program sponsorship pada acara dan pengalaman.
Banyak pemasar percaya bahwa program pemasaran yang melibatkan sponsor adalah yang pada akhirnya menentukan keberhasilannya. Sponsor dapat secara strategis mengidentifikasi dirinya di sebuah acara dengan beberapa syarat, termasuk standar dan program. Yang terakhir terdapat unsur akurasi pada acara dan pengalaman. Ada dua pendekatan dasar untuk mengukur pengaruh kegiatan sponsorship. Metode sisi penawaran berfokus pada paparan potensial terhadap merek dengan menilai jangkauan pada paparan, dan metode sisi permintaan berfokus. Pilihan yang terakhir yaitu pemasaran seluler. Opsi komunikasi luas keempat telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dan tidak diragukan lagi akan memainkan peran yang sangat besar dalam membangun merek di masa depan, karena ponsel cerdas memainkan peran yang semakin tidak signifikan dalam kehidupan konsumen. Semakin banyak pemasar yang memperhatikan dan belanja iklan seluler melewati $1 miliar per tahun. Karena konsumen mereka komunikasi dan mulai menggunakannya sebagai perangkat belanja dan metode pembayaran. Investasi dalam pemasaran seluler dari berbagai sektor berbeda yang ingin memanfaatkan yang baru. Selanjutnya di sini ada utilitarian merek. Yang pertama, terdapat hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat dan publisitas terkait dengan berbagai program dan dirancang untuk menginformasikan atau melindungi citra perusahaan atau individualnya. Publisitas adalah komunikasi non-formal seperti siaran, wawancara media, konferensi pers, artikel atau film dan kaset. Hubungan masyarakat juga dapat mencakup rapor penggalangan dana dan penggalangan mulai pemasaran ini kekurangan besar tersebut dan firma hubungan masyarakat Burson Marsteller atas insiden perusahaan tersebut Tylenol Johnson & Johnson diterbitkan dengan membantu menyelamatkan merek. Selanjutnya terdapat dari mulut ke mulut. Publisitas dan PR sering memiliki peran penting lainnya. Mereka membuat orang berbicara. Dari mulut ke mulut merupakan aspek penting dalam membangun merek karena konsumen saling berbagi kesukaan, ketidaksukaan, dan pengalaman mereka dengan merek. Kekuatan dari mulut ke mulut adalah kredibilitas dan relevansi yang sering dibawanya. Studi demi studi menunjukkan bahwa sumber informasi produk yang paling terpercaya adalah teman dan keluarga. Jika pemasar melakukan pekerjaan mereka benar dan membuat program pemasaran yang menawarkan menyampaikan manfaat yang diinginkan secara unggul, orang akan menulis dan berbicara tentang merek efek pemasaran apapun. Akibatnya, bus telah dibuat di antara konsumen. Perusahaan berusaha untuk membuat konsumen ini word of mouth melalui berbagai teknik yang sering disebut buzz marketing. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu isu taktik utama dalam mengevaluasi pilihan komunikasi yang berbeda. Dua implikasi utama muncul pertama dari perspektif basis standar. Semua pilihan komunikasi yang mungkin harus dievaluasi dalam kaitannya dengan kemampuan mereka untuk mempengaruhi ekuitas merek. Secara khusus, konsep CBE menyediakan penyebut umum di mana efek dari pilihan komunikasi yang berbeda dapat dievaluasi masing-masing. Dari perspektif ekuitas merek berbasis pelanggan, semua pilihan komunikasi yang mungkin harus dievaluasi dalam kaitannya dengan kemampuan mereka untuk mempengaruhi ekuitas merek. Secara khusus, konsep CBE menyediakan penyebut umum di mana efek dari pilihan komunikasi yang berbeda dapat dievaluasi. Menjelaskan sejumlah isu sehubungan dengan strategi positioning untuk memaksimalkan ekuitas merek. Strategi kreatif cenderung sebagian besar bersifat informasional, mengelaborasi atribut atau manfaat terkait produk tertentu, atau sebagian besar bersifat transformasional,
menggambarkan manfaat atau citra spesifik yang tidak terkait produk. Selanjutnya, ada poin yang keempat yaitu menggunakan pemasaran pada program komunikasi atau PMC. Pertama, kriteria program PMC dalam menilai. Dampak kolektif dari program PMC tujuan utama pemasaran adalah menciptakan program komunikasi yang paling efektif dan efisien. Berikut ini adalah 6 kriteria yang relevan yang dikenal sebagai 6 CS. Yang pertama, cakupan. Cakupan adalah proporsi audiens yang dijangkau oleh setiap opsi komunikasi, serta seberapa banyak bintang tinggi yang ada di antara opsi komunikasi. Dengan kata lain, sejauh mana pilihan komunikasi yang berbeda mencapai target pasar yang ditentukan dan konsumen yang sama atau berbeda dengan pasar tersebut. Kedua, ada kontribusi. Kontribusi adalah kemampuan yang melekat pada komunikasi pemasaran untuk menciptakan tanggapan dan efek komunikasi yang diinginkan dari konsumen tanpa adanya paparan pilihan komunikasi lainnya. Dengan kata lain, kontribusi menggambarkan efek utama dari opsi komunikasi pemasaran dalam hal bagaimana hal itu mempengaruhi pemrosesan komunikasi konsumen dan hasil yang dihasilkan. Yang ketiga, ada kesamaan. Kesamaan adalah mendapatkan pilihan komunikasi berbagi makna di seluruh pilihan komunikasi. Keempat, ada komplementaritas. Komplementaritas menggambarkan sejauh mana asosiasi dan hubungan yang berbeda ditekankan di seluruh opsi komunikasi. Program komunikasi pemasaran yang didevelop akan memastikan bahwa pilihan komunikasi yang dipilih saling mengimbangi dan memperkuat untuk menciptakan struktur pengetahuan fungsi yang diinginkan. Kelima yaitu kesesuaian. Kesesuaian pada sejauh mana opsi komunikasi pemasaran yang kuat dan efektif untuk kelompok konsumen yang berbeda. Ada 2 jenis kesesuaian. Komunikasi kelompok. Realitas dari setiap program IMC adalah bahwa ketika konsumen dihadapkan pada komunikasi pemasaran tertentu, beberapa konsumen telah terpapar pada komunikasi pemasaran lain untuk merek tersebut dan yang lain tidak. Yang terakhir yaitu ada biaya akhirnya, maksudnya ialah evaluasi komunikasi pemasaran pada semua kriteria sebelumnya harus ditimbang terhadap biayanya untuk sampai pada program komunikasi yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kriteria pilihan IMC. Kriteria pilihan IMC dapat memberikan beberapa panduan untuk merancang program komunikasi. Program pemasaran terpadu. 2 langkah utama adalah mengevaluasi pilihan komunikasi dan menetapkan prioritas dan trade-off. Yang pertama, mengevaluasi pilihan komunikasi. Yang dimaksud yaitu menilai opsi komunikasi pemasaran atau jenis komunikasi menurut respon dan efek komunikasi yang dapat mereka buat serta bagaimana mereka menilai efeknya pilihan IMC. Yang kedua yaitu menetapkan prioritas dan trade-off. Program IMC yang diadopsi oleh seorang pasar setelah memprofilkan berbagai pilihan, bagian akan bergantung pada bagaimana dia memutuskan kriteria pilihan. Karena kriteria pilihan IMC itu sendiri terkait pemasaran juga harus melakukan pengorbanan. Sasaran program komunikasi pemasaran dan apakah itu jangka pendek atau jangka panjang akan menetapkan prioritas bersama sejumlah faktor. Selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu poin yang kelima. Pencampuran dan pencocokan mengevaluasi pilihan komunikasi yang berbeda. Pilihan komunikasi dapat dinilai dari segi keefektifan dan efisiensi yang dengan itu mempengaruhi kesadaran merek dan dengan mana hal itu menciptakan, mempertahankan atau memperkuat asosiasi merek dan menguntungkan berkulit. Pilihan komunikasi yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda dan dapat mencapai tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan campuran pilihan komunikasi yang berbeda.
masing-masing memainkan peran khusus dalam membangun atau mempertahankan ekuitas mereka. Tantangan kedua yang muncul dari kelompok mahasiswa adalah bahwa program komunikasi harus dilakukan sedemikian sehingga keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian bagiannya. Dengan kata lain, dapat mungkin harus ada perbedaan di antara opsi-opsi komunikasi tertentu sehingga efek dari salah satu opsi komunikasi ditingkatkan dengan adanya opsi lain. Kita perlu mengevaluasi pilihan komunikasi pembicaraan untuk menentukan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada ekuitas mereka. Mungkin hanya sedikit saja pembahasan materi yang saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya meminimalkan dan dari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.